03-2034 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah dari Teori Hukum dan Konstitusi tentang sistem check and balance dan 3 pasal yang berhubungan dengan sistem check and balance tersebut. Ketiga pasal tersebut yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2 dan 3, dan yang ketiga yaitu pasal 24C ayat 3. Baiklah, berikut akan saya jelaskan tentang mekanisme check and balance. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ternyata telah mengubah kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antar lembaga tinggi negara, antara pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balance. Pola hubungan tersebut melibatkan lembaga-lembaga negara, yakni DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK, serta juga KY. Dengan diterapkannya sistem check and balance tersebut, jalannya pemerintahan akan stabil dan berjalan secara efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan negara seperti yang telah digariskan dalam konstitusi. Sistem check and balance juga diharapkan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu-individu yang sedang menduduki jabatan atau memegang kekuasaan. Check and balance dimaksudkan agar ketiga badan pemegang kekuasaan negara tidak menjalankan kekuasaannya melebihi atau mengurangi apa kekuasaan yang ditentukan dalam konstitusi. Selain itu juga dimaksudkan agar kekuasaan tidak menumpuk pada satu organ atau satu kekuasaan yang akan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme check and balance Presiden dan DPR terdapat dalam berbagai bidang, yaitu legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Dalam bidang pengawasan, yakni terdapat jalannya pemerintahan atau pemberian keputusan dan persetujuan terhadap agenda kenegaraan. Pemberian pertimbangan pada agenda kenegaraan serta dalam pengisian dan pemilihan beberapa jabatan strategis kenegaraan oleh DPR terhadap Presiden. Check and balance dalam bidang legislasi dan anggaran yaitu yang pertama tentang pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, menunjukkan adanya semangat untuk memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menitik beratkan kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, namun dalam kenyataannya kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang ini sama dengan kuatnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan atau presiden, yaitu masing-masing memiliki 50% hak suara karena setiap undang-undang harus memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Yang kedua yaitu pasal 23 ayat 2 yang berbunyi rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memberikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal selanjutnya yang berhubungan yaitu pasal 23 ayat 3 yang berbunyi apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu yang sudah
ditetapkan atau yang dipakai tahun lalu. Usulan perubahan yang menentukan bahwa Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk dibahas pada waktu yang bersamaan. Ketentuan pasal ini memberikan kedudukan yang sama kuat terhadap DPR dan DPD terkait dengan pengubahan atau pengesahan RUU APBN yang diajukan oleh Presiden, dan Presiden dapat menjadi Undang-Undang APBN apabila mendapat persetujuan dari DPR dan DPD. Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana RUU APBN hanya diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan, sedangkan DPD hanya memberikan pertimbangan dan itu tidak mengikat, sehingga sangat terlihat adanya check and balance dalam bidang anggaran pendapatan atau usulan perubahan yang dapat diwujudkan. Selanjutnya, mekanisme check and balance antara Presiden dan DPR ini dalam bidang pengawasan diatur dalam pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim yang berasal dari Hakim Agung, 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Dengan demikian terlihat jelas bagaimana mekanisme check and balance atau mekanisme pengawasan dan pertimbangan terhadap kekuasaan dan kewenangan akan terwujud. Nah, mekanisme pengawasan dan perkembangan terhadap kekuasaan dan kewenangan yang semakin erat antara Presiden dan Wakil Presiden ini dapat terlihat dengan adanya atau terwujudnya segala mekanisme yang berhubungan dengan pasal-pasal check and balance. Demikian ketiga pasal yang berhubungan dengan sistem check and balance, yaitu pasal 20 ayat 1, pasal 23 ayat 2-3 dan pasal 24C ayat 3. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.